TV zaman Firaun ini dengan harga murah 300.000 aja. Klik keranjang kuning nomor 1 sekarang juga. Klik guys, keburu habis. Halo guys, yuk stikernya yuk, di tap aja langsung. Ngasih stiker ntar gue nyanyi deh. Ngapain sih situ? Ayo, kasih stiker pokoknya gue nyanyi 3 lagu langsung. Ayo. Ntar kalau rame jangan lupa di stage ya. Nanti bakal dapat uang menarik. Keren. Stiker gue nyanyi 3 lagu. Guys, Steph udah makin rame aja di les gua nih. Ntar guys, ini ada orang di kelas nih. Kalian lagi pada ngapain nih? Jangan lupa Nggak ya jelas. ngetap nih. Kalau lu pada makin nyaksiin gua juga akan makin semangat nih rapnya. Yuk, jangan lupa dipencet love-nya ya. Ya itu ada klik diamonnya, ayolah. Ini ngapain sih ojol di sini? Gila, Lagi jualan untungan juga. banget gua. Emang lagi jualan nih, habis. Ya Wih, guys, gila, hiraukan dari aja ya. Bali, nyaksiin Suara-suara yang ada hiraukan aja. Lu beli. Keranjang kuningnya guys, keranjang kuningnya nomor 3. Cuman 3 Jangan lupa biji ya, lagi. love-nya ya, love-nya. 3 biji Oke. lagi. 3 pembeli pertama, 3 pembeli pertama. Ayo. Stiker aja guys, stiker. TV zaman Firaun. Pada ngapain? Maaf ya. Lah ini kita yang lagi Kita viral banget. Apaan sih? Nah, lagi Cerita jualan. dulu lah. Pada rame banget. Ini gua ngeliat di berita juga. Apaan sih? Mantan ojol beralih jadi konten kreator, live doang dapat 1,6 miliar. Bet lu ngapain, Bet? live juga Pak Pen. Jadi kalau misalkan orang ngasih stiker nih ke kita nih, kita dapat cuan Pak Pen. Bah. Sekarang gitu caranya. Banget Iya. Beri. Ya, kalau sekarang mah jualan nggak usah ribet-ribet. Lebih kayak cuman klik keranjang kuning aja. Langsung laku Pak Pen. Bisa langsung nyampe rumah. Waduh. Orang nggak usah perlu ribet lagi. Lebih parah nyari-nyari. lagi ada orang mandi lumpur Pak Pen, dikasih duit. Nah, iya. Gua Gua tahu dengar. beritanya tuh. Rame tuh kemarin tuh. Tahu gua. Gua dengar beritanya itu ekstrim sih menurut gua, ekstrim banget ya. Apa sih menurut kalian? Apa fenomena apa sih yang teman-teman lihat sampai sebegitu luar biasanya ya fenomena itu? Nggak tahu, mungkin dia tuh pakai rasa kasihan dari penonton kayaknya Pak Pen. Oke. Jadi orang tuanya itu ibunya kalau nggak salah itu disuruh mandi lumpur Pak Pen. Oke. Jadi buat orang nyuruh dia dapat uang gitu, nyuruh orang ngasih stiker, nanti dia dapat duit dari situ. Begitu, sebenarnya eksploitasi sih. Gue jatuhnya. setuju. Fenomena ngemis online ya, gua pernah Iya. dengar itu. Gitu. Ya semua orang sekarang sudah apa ya, sudah kepancing dengan fenomena saweran itu ya. Semua orang dengan sangat mudah. Gue baca tuh iklan, gue baca tuh beritanya si ibu yang mandi lumpur itu. Iya. Sampai sebegitu gedenya Dri dapat duitnya ya. Itu Si dia. Sultan kalau nggak salah, gua Iya, gua namanya. dengar konten kreatornya ya. Sampai dapat 9 juta paruh-paruhan tuh sama emaknya gitu. Tapi ya menurut gua sih fenomenanya memprihatinkan. Menurut gua kalau mau kita compare teman-teman, kalau kita mau compare konten konten yang mendatangkan finansial atau hasil, mungkin kita baik untuk compare ke si ini, si Tiko. Oh, Tiko. Iya. Kalau kita coba lihat, menurut gua kontennya lebih make sense. Kebaikannya itu yang lalu mendatangkan simpati orang, bukan karena motivasi untuk semua orang membutuhkan Bukan karena uang. ngemis lah. Ya, bukan untuk karena ngemis. Dan itu juga sebenarnya bukan dia yang memberitakan dirinya, Yes. Tapi orang lain. komunitas YouTuber. Iya, Yang- komunitas ya. Iya. Betul. Iya. Sampai dia ditawarin Sultan tuh 200 juta untuk berhenti live. Gak mau dia. Menurut gua Tin, itu kelihatan ya, beberapa orang yang mungkin kategorinya konten kreator, mereka memang motivasinya hanya berusaha untuk mendatangkan, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, tapi lalu mereka mengabaikan atau menabrak moral. Itu yang menurut gua harus jadi batasan. Nah, Jadi, itu. ya semua orang nggak bisa dipungkiri sekarang membutuhkan
platform tertentu untuk mencari keuntungan, tapi nggak sebegitunya juga lu eksploitasi nyokap lu gitu. Menurut gua sih itu terlalu berlebihan. Masalahnya ngikutin jadi banyak tuh Pak Ben. Sampai sekarang, waduh, sampai trending tuh di Twitter karena mandi lumpur, nyokapnya disuruh mandi lumpur, itu trending sih itu. Jadi bahasan orang-orang banyak lah. Ya kalau ngeliat bahasannya sih banyak yang nggak setuju ya, karena itu menabrak moral itu, norma yang ada. Yang ditakutkan bro menurut gua, si Sultan mungkin nggak sadar bahwa ibunya tidak teredukasi sampai sebegitunya. Dapat uang ya senang lah. Gua dengar dia dapat 9 juta diparuh separuh, seneng lah namanya. Iyalah. Katakanlah memang kondisi perekonomian mereka terbatas. Dapat 4 juta ya senang, tapi maaf, ada pendekatan, ada cara yang menurut saya lebih manusiawi, dan itu tidak mendidik menurut gua sih. Memprihatinkan aja ya cara orang mencari uang dalam konteks sekarang begitu ya, sampai harus sebegitunya. Jadi tapi ya itu kalau kayak caranya si Tiko itu kan juga sebenarnya ya siapa sih yang tahu Tiko itu siapa gitu ya. Betul. Sampai ada komunitas yang akhirnya datang ke rumahnya ya. Sampai akhirnya tahu ternyata Tiko kehidupannya begitulah sama orang tuanya, begitu berbakti selama berapa tahun itu ya? Kurang lebih 12 tahun ya? Iya. Nah, nggak ada yang tahu. Gua beberapa waktu lalu juga dikasih lihat konten, gua lupa, teman-teman mungkin pada tahu konten ini, driver ojol yang membantu mengendorse untuk membantu teman-temannya yang lain. Menurut gua itu siapa sih? Mas Ojol ya? Sebutannya. Menurut gue ya, gue nggak ngerti. Enggak. Kan? Iya, yang masih muda. Yang dia ini sepatu. Betul. Iya. Menurut gue itu lebih enak ya. Maksudnya konten yang dia buat juga dalam rangka untuk mensupport orang lain begitu ya. Dan menurut gue itu lebih enak. Dan orang kasih gift juga menurut gue lebih make sense ya, lebih worth it gitu ya. Dan bukan karena kepentingan untuk mengeksploitasi orang gitu. Yang menyeramkan menurut gua lihat beritanya juga, ibunya malah senang. Jadi maaf, ada juga orang yang tidak teredukasi dan hanya berorientasi kepada uang, dan dia tidak sadar bahwa sebenarnya konten yang dia buat itu sebenarnya sedang mengeksploitasi orang gitu ya. Mungkin masyarakat kita sekarang berpikirnya tuh buat dapat duitnya instan aja, dapat cuan tuh instan aja pengennya. Betul. Kayak iya, ada peluang di situ, lagi rame, manfaatin rasa kasihan orang-orang. Betul. Kayaknya dari situ orang banyak nekat gitu ya. Jadi takut orang tua Sultan tuh kayak ada di briefing paksaan dulu gitu ya. Ada paksaannya ya itu ya sebelumnya. Takutnya karena kan dia di live-nya itu juga harus bisa menerima, dia harus kayak kelihatan senang gitu. Padahal sebenarnya tertekan kan. Iya, dieksploitasi tadi. Iya benar. Gua takutnya, dan gua dengar si Sultan sekarang kan diundang tuh di beberapa TV tuh. Dan gue dengar juga statement nyokapnya, ya senang dapat uang, tapi maaf dia sebenarnya sedang tidak teredukasi dengan konten itu. Ini menurut gue sangat memprihatinkan. Sebenarnya ada Pak satu yang kayak bagus juga tuh untuk ditiru konten-kontennya. Sekarang lagi viral tuh namanya kayak dia tagline-nya mantap men. Itu dia kegiatannya itu membuat kreativitas. Misalnya istrinya lagi butuh sendal, dia buat dari pohon. Bapak-bapak pensiunan bikin sendiri. Itu benar-benar wah. Makanya kalau ada yang live itu sekarang banyak banget yang ngasih. Itu kalau itu sih setuju sih. Karena dia kan kreatif banget, Eksplor bakat berarti ya. Iya. Mama minta centong, Bapak bikinin. Ini benar-benar dari alam, dari kardus sendiri. Dari kayu, pohon ini. Betul. Gue setuju dari maksudnya, baiknya kita pun yang mungkin mengikuti atau lihat live itu, kita juga harus mengedukasi diri kita dan orang lain bahwa ketika kita support konten-konten seperti itu memang konten yang memberikan edukasi bagi orang lain begitu ya, mengeksplor kreativitas orang lain gitu. Menurut gue sih semakin kemari orang juga akan mulai melihat mana konten-konten yang positif dan konten-konten yang hanya mendatangkan atau berorientasi kepada uang dan bahkan juga mengabaikan kemanusiaan. Menurut gua sih itu yang jadi catatannya perkembangan media sosial sekarang gitu ya. Gua malah jadi kepikiran pengen live khotbah juga bro. Stiker udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak. Iya ya. Iya ya, jadi persembahan bisa lebih cepat terkumpul lah ya. Cepat ya saudara-saudara. Ya teman-teman, menurut gua sih dari obrolan ringan ini baik untuk mengingatkan kita semua ya, ikutilah dan supportlah konten-konten yang memang mendatangkan
pelajaran baik Iya, gitu, yang ya, ada ilmunya di situ yes, ya, Pak Ben. mendatangkan pesan moral yang baik, bukan sebaliknya. Karena acap kali mereka konten yang nyeleneh itu mereka bisa mendapatkan keuntungan besar juga karena banyak orang yang nonton begitu ya. Makanya yang seperti ini yang harus kita edukasi dan kita counter ya, supaya konten mereka tidak banyak diikuti oleh orang lain gitu ya. Dan maaf, menurut saya baik juga untuk kita viralkan ketika itu sudah mengeksploitasi kemanusiaan. Menurut gua kita baik untuk mengcounter mereka begitu ya. Ya kemarin sih udah banyak petisi-petisi, Oke. Itu. tagline-tagline yang ditutup boykot dan ban ya sekarang ya. Iya, udah di ban kayak mandi lumpur. Makanya banyak yang netizen bandingin sama kasusnya Tiko. Nah, Perbandingan Tiko yang berbakti sama orang tua sampai ditawarin pekerjaan dia iya, nggak mau. sangat timpang kontras karena Tiko itu by proses panjang, dia sampai akhirnya ada komunitas yang datang ke rumah dia itu Iya. panjang kan, karena dia berbakti selama 12 tahun ngurusin orang tuanya Betul. yang punya keterbatasan kan. Sedangkan yang mandi lumpur ini cuma mandi lumpur ya kan. Iya. Nyari Ya, duit. semakin kemari teman-teman, fenomena social climber ini nggak bisa dibendung menurut gua ya. Semua orang berusaha untuk pansos, tapi dia tidak sadar bahwa konten pansos yang dia lakukan itu sebenarnya sedang mendegradasikan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang menurut gua jadi catatan. Ya, kita tidak bisa bendung ya, semakin kemari kita bisa mengakses dunia di handphone kita bisa mempublish apapun dari handphone kita. Tapi baiknya kita cukup teredukasi juga untuk bisa menghadirkan konten-konten yang baiknya bisa mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Makin canggih teknologi, kitanya juga harus makin teredukasi ya Pak Ben. Jadi intinya sebenarnya nggak masalah ya dengan sosial media ini. Menurut gua enggak. Tapi kita sendiri yang bicara. Betul. Sepakat, Ndri. Kita bisa menemukan banyak sekali konten yang bisa menghadirkan banyak sekali pesan moral baik begitu ya. Dan maaf, fenomena menarik. Mereka yang bisa mendatangkan konten baik dengan pesan moral yang sangat baik, malah sebenarnya nggak viral gitu. Dibandingkan konten yang nyeleneh, konten yang konten yang bodoh, tapi malah sedang menghancurkan nilai-nilai kebaikan manusia begitu ya. Dan menurut gue ini jadi catatan kita teman-teman yang mungkin bergerak dalam aktivitas dunia media sosial. Baiknya kita mengedukasi diri kita juga, orang-orang terdekat kita, supaya kita juga mempublish hal-hal yang memang mendatangkan hal-hal positif, khususnya untuk lingkungan kita. Boleh tuh yang tadi bisa kita contoh tuh yang tadi soal kreativitas itu tadi. Mantap men. Itu. Boleh Belum ditiru. lihat Dri tadi. Oke, entar gua lihat dulu. Brandingnya sangat luas ya, jadi kayak anak muda juga kalau misalkan kita belajar dari kasusnya Sultan, takutnya terintimidasi juga. Karena banyak kan sekarang konten-konten gitu. Yang penting gue viral dengan hujatan gitu. Betul. Bukan karena dengan prestasi. Betul. Gitu. Jadi kayak takutnya mengedukasi anak-anak karena banyak juga kalau yang hujatan itu lebih viral cepet ya daripada prestasi itu. Karena memang orientasinya uang. Iya. Ya. Orientasinya dia abaikan, dia tabrak, dia libas semua hal-hal moral dan kemanusiaan. Itu yang sebenarnya memprihatinkan. Dan kita menurut gua perlu berani untuk mengcounter itu ya. Karena sekali lagi ini menghancurkan generasi muda dan juga mereka yang saat ini sedang bertumbuh dengan menyaksikan berbagai macam konten di media sosial tadi gitu ya. Ya berarti kita harus lebih bijak lagi lah. Yes, betul ya. Nah, teman-teman kita semua mau pansos tapi dengan pendekatan, dengan cara, dengan treatment yang masuk di akal lah begitu ya. Kita masih punya cukup nalar untuk menjaga apa yang kita produksi itu sehingga bisa mendatangkan kebaikan bagi orang-orang, khususnya teman-teman di dekat kita. Siap Pak Ben. Jadi jangan lupa bro, silahkan live tapi live lah dengan Karakter masing-masing ya. karakter masing-masing dan jagalah Nalar dengan edukasi. jagalah logika kita, jagalah nalar. Bro, itu TV dari mana, Ndri? Lu Batovi. Oh, dari zaman Firaun. Keren juga. Tolong ya, stikernya yang bunga, yang singa, tolong ya. Dia lagi nyari cuan ini. Tapi Ndri pastikan live yang lu dapatkan nanti cuannya buat bantu orang lain juga. Ya. Jangan lupa join live ya. Tanpa bayar. Mantap men. Oke deh. Ya teman-teman, terima kasih ya untuk obrolan kita ya, menurut gua baik untuk saling mengedukasi kita semua. Kita juga sangat makasih nih jadi tingkatkan juga lagi. gitu ya, Iya. ngobrol-ngobrol begini saling menjaga, saling nge-frame kita untuk masing-masing
menjaga lingkungan kita, tontonan kita, dan apapun yang kita produksi itu kiranya bisa mendatangkan kebaikan buat orang lain. Ya. Mantap. God bless teman-teman, semangat terus. Mantap, men. Mantap men.